Terminal Bus Cibuntu bukan sekadar tempat orang naik dan turun kendaraan. Di sana, nyali lebih penting dari tiket, dan siapa yang berani, dialah yang berkuasa. Setiap hari, puluhan sopir dan penumpang harus menyisihkan uang receh atau lembaran lusuh kepada sekelompok preman yang menguasai titik-titik strategis. Di antara mereka, satu nama paling ditakuti, Bohim, lelaki berotot dengan tubuh penuh tato dan mata menyala seperti bara, dikenal sebagai raja kecil terminal. Pagi itu, mentari baru saja mengintip di ufuk timur, tetapi Bohim dan anak buahnya sudah duduk dengan pongah di bangku panjang depan warung kopi. Sambil mengisap rokok kretek, ia menendang kursi plastik hingga melayang saat melihat seorang sopir tidak memberi jatah. "Mau cari ribut kau? Di terminal ini, semua harus bayar pajak ke gua," teriaknya. Suara itu menggema, mengiris ketenangan pagi. Penumpang dan pedagang kecil hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar, takut menjadi sasaran amukan. Anak buah Bohim, si Kurus dan Ucok, mulai bergerak ke arah angkot yang baru berhenti. Seorang ibu muda yang menggendong anak jadi sasaran. "Bu, uang keamanan," kata Kurus dengan suara manis palsu. Si ibu gelagapan, hanya punya uang pas untuk ongkos. Tapi wajah preman di depannya tidak menerima penolakan. Akhirnya ia menyerahkan Rp2.000 dengan tangan gemetar, berharap cukup untuk menyelamatkan anaknya dari keributan. Terminal itu sudah lama menjadi neraka kecil bagi rakyat kecil. Polisi, kalau datang pun pura-pura tak lihat. Bohim memang punya jaringan, baik dari orang dalam maupun pejabat lingkungan yang takut padanya. Ia dikenal mampu menghilangkan orang yang melawan, membuat warga memilih diam, membiarkan kejahatan jadi rutinitas. Bahkan Pak RW pun hanya berani mengeluh dalam hati, sembari menghela napas panjang tiap kali mendengar teriakan atau keributan dari terminal. Namun pagi itu, langit terasa berbeda. Ada angin aneh yang berhembus, seolah membawa pesan bahwa hari itu bukan hari biasa. Sebuah bus antar kota berhenti perlahan, menurunkan seorang pria berwajah tenang dengan ransel besar di punggung dan topi lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Tak ada yang mengenalinya, dan itulah yang membuat segalanya mulai salah. Ia berjalan pelan, matanya menyapu terminal seolah menilai keadaan, tapi sorotnya terlalu dingin untuk seorang pelancong biasa. Bohim memperhatikannya sambil menyeringai. "Lihat tuh, anak kota baru. Gayanya sok berani," gumamnya. Ia memberi kode dengan anggukan. Kurus dan Ucok langsung bergerak, mendekati pria itu dengan langkah cepat. Beberapa tukang ojek yang menyaksikan hanya bisa menarik napas panjang. "Kasian, salah hari dia datang," bisik salah seorang dari mereka. Pria itu, yang tak lain adalah Sersan Anwar, baru pulang cuti dari perbatasan, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia berhenti di depan warung kopi Mbak Yayah, memesan teh manis hangat. Ketika Ucok menepuk bahunya dan menodongkan tangan meminta uang terminal, Anwar hanya melirik sekilas, tak bergeming. Diamnya bukan karena takut, tapi karena ia sedang menahan sesuatu. Sesuatu yang akan segera meledak, dan membuat nama Bohim tercatat dalam sejarah sebagai preman paling apes secibuntu. Di kejauhan, Mbak Yayah yang sedang menyeduh kopi memperhatikan wajah pria itu dengan seksama. Matanya membesar, ia mengenali tatapan itu, tatapan milik anak muda dari kampung ini yang dulu mendaftar TNI dan tak pernah kembali sejak ditugaskan ke perbatasan. Sekujur tubuhnya merinding. "Astagfirullah, itu Anwar," gumamnya lirih. Tapi Bohim dan anak buahnya sudah keburu menggali liang kuburnya sendiri, tanpa mereka sadari. Ucok berdiri dengan gaya sok jagoan, satu tangan menepuk bahu Sersan Anwar, yang masih duduk tenang menikmati teh hangatnya. "Bro, lo pendatang baru ya? Di sini kalau mau aman, bayar dulu dong, 5.000 aja kok," katanya sambil tersenyum sinis. Kurus ikut menimpali, "Atau lo mau nyobain nasib lo kayak sopir tadi pagi?" Pria itu tidak menanggapi, hanya menyeruput tehnya perlahan, lalu menaruh gelasnya ke atas meja dengan gerakan terukur. Matanya menatap tajam, terlalu tajam untuk seorang rakyat biasa. Bohim yang menyaksikan dari jauh merasa terhibur. Ia bersiul, lalu berdiri dan mulai berjalan mendekat. Ia merasa berhak menertawakan siapapun yang tampak berani di wilayah kekuasaannya. "Weh, kayaknya ini orang gak ngerti aturan ya," ucap Bohim dengan nada tinggi, sambil membusungkan dada. Warga sekitar mulai gelisah, beberapa buru-buru pergi dari warung kopi Mbak Yayah, takut kalau terjadi keributan besar. Sersan Anwar akhirnya berdiri. Ia meletakkan ranselnya perlahan,
membenarkan posisi topinya, dan menatap Bohim dengan tenang. Saya cuma mau minum teh dan pulang ke rumah orang tua saya. Tapi kalau kalian maksa, jangan salahkan saya kalau kalian tidak bisa berdiri lagi setelah ini, katanya dengan suara rendah namun dingin, seperti angin malam yang menusuk tulang. Bohim terbahak, mengira itu hanya gertakan. Dengan kasar, Bohim mendorong dada Anwar. Wah, lo ngajak ribut ya? Di terminal ini, suara gua kayak hukum negara, ngerti lo? Tanpa aba-aba, Anwar langsung menangkap tangan Bohim, memutarnya ke belakang dengan gerakan cepat. Bohim menjerit kesakitan, lututnya jatuh ke tanah. Kurus dan Ucok kaget, langsung mencoba menyerang, tapi hanya dalam hitungan detik mereka terlempar ke tanah seperti karung beras. Semua gerakan Anwar presisi, cepat, dan mematikan. Suasana terminal langsung hening. Mbak Yaya berdiri di balik warungnya, napasnya tercekat. Ya Allah, itu memang Anwar, anak Burumi yang dulu sering bantu angkat galon, sekarang dia, katanya pelan. Warga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tidak percaya mata mereka. Preman-preman yang biasanya menggertak dan menindas, kini berguling di tanah, memegangi badan yang kesakitan dan wajah yang lebam. Bohim merangkak mundur, mencoba berdiri tapi lututnya lemas. Siapa lu sebenarnya? Desisnya sambil memegangi bahunya yang terkilir. Sersan Anwar mendekat perlahan, lalu membuka dompet tipis dari saku dalam jaketnya dan menunjukkan kartu identitasnya. Tulisan asterisk TNI, Komando Strategis Angkatan Darat asterisk terpampang jelas. Bohim membeku, wajahnya pucat seketika, tubuhnya gemetar seperti baru disambar petir. Aku pulang ke kampung buat istirahat, bukan cari ribut. Tapi kalau kalian sentuh warga sini lagi, apalagi perempuan dan anak kecil, aku anggap itu pengkhianatan terhadap rakyat. Dan tentara dilatih untuk menghukum pengkhianat, ujar Anwar dingin, lalu mengambil kembali ranselnya. Ia berjalan meninggalkan mereka, seolah tak terjadi apa-apa, padahal terminal baru saja diguncang gempa moral paling besar dalam sejarahnya. Ucapan Sersan Anwar bergema di telinga warga yang menyaksikan. Bohim terduduk diam, tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, raja kecil terminal itu tak berkutik di hadapan satu orang saja. Dan semua orang tahu, hari itu akan dikenang sebagai hari di mana keangkuhan preman dipatahkan oleh ketenangan seorang prajurit yang hanya ingin pulang ke rumah ibunya. Bohim tak tidur malam itu. Bahunya masih nyeri, tapi rasa sakit itu kalah jauh dibandingkan dengan rasa malu yang membakar dadanya. Ia, yang selama ini disegani, ditakuti, bahkan dijuluki, harimau terminal, kini remuk oleh satu orang, dan lebih parahnya lagi, di depan anak buah dan warga. Gila, dia tentara toh, pantas aja kayak siluman. Gumamnya sambil memegangi kepalanya, duduk di pos ronda kosong. Matanya merah, harga dirinya sudah diinjak-injak, dan hanya ada satu jalan, balas dendam. Sementara itu, Anwar berjalan santai menyusuri. Jalan setapak menuju rumah ibunya di pinggir desa. Meski ia terlihat tenang, kewaspadaan khas prajurit tetap menyala dalam dirinya. Ia tahu, mempermalukan preman di sarangnya bisa berbuah panjang. Tapi ia juga tahu satu hal, asterisk ia tidak pernah lari dari ancaman, apalagi dari manusia rendahan yang menindas rakyat sendiri asterisk. Ia membuka pagar rumah pelan, disambut pelukan hangat dari Burumi, ibunya yang sudah tua. Masya Allah, Anwar, anakku pulang juga, suara ibu itu bergetar penuh haru. Keesokan harinya, kabar tentang preman digasak tentara, menyebar cepat seperti api membakar jerami. Terminal yang biasanya riuh oleh teriakan dan gertakan, kini berubah menjadi tempat yang sepi dari pemalakan. Warga mulai berani tersenyum. Para sopir angkot saling berbisik sambil menyulut rokok, itu orang hebat, semoga dia lama di sini. Bahkan tukang parkir yang biasanya takut dengan anak buah Bohim, kini berdiri lebih tegak. Rasa takut mulai tergeser oleh harapan baru. Namun Bohim tidak tinggal diam. Malam itu, ia mengumpulkan semua anak buahnya di gudang kosong belakang pasar. Belasan preman datang, membawa senjata tajam seadanya, celurit, besi panjang, rantai. Gua gak peduli dia tentara atau malaikat, dia udah bikin gua malu. Kita kasih pelajaran malam ini. Kita habisi dia, rame-rame. Teriak Bohim dengan mata menyala. Ucok dan Kurus sempat ragu, tapi tak berani membantah. Aura kemarahan Bohim lebih mencekam daripada biasanya. Sementara itu, Anwar duduk di serambi rumah, ditemani ibunya yang sedang menyiapkan teh hangat.
Ia mendengar suara burung malam dan suara jangkrik bersahutan. Tapi telinga terlatihnya menangkap suara lain, langkah kaki bergegas, bisik-bisik di kejauhan, dan suara ranting patah yang terlalu sering terjadi untuk dianggap angin biasa. Matanya menyipit, nalurinya bicara, mereka datang. Dengan cepat, ia masuk ke dalam rumah, mencium kening ibunya dan berkata lirih, "Bu, masuk ke kamar, kunci pintu. Jangan keluar sebelum aku panggil." Bu Rumi bingung, tapi menuruti. Anwar membuka lemari tua, mengambil sepotong jaket loreng tua dan sarung tangan hitam. Ia tak membawa senjata, tapi ia membawa sesuatu yang lebih mematikan, kemampuan bertarung dan keyakinan tak tergoyahkan. Belasan preman mendekat ke rumah itu dengan langkah yakin, tak sadar bahwa mereka sedang menuju jebakan hidup-hidup. Bohim di depan, mengangkat besi panjang dan berteriak, "Keluar lo, tentara sok jago. Malam ini lo tidur di kuburan." Tapi sebelum teriakan itu selesai, tubuh Ucok tiba-tiba terpelanting ke semak-semak. Jeritannya membelah malam, satu persatu preman mulai goyah. Dari bayangan gelap, sesosok tubuh menyergap cepat dan senyap seperti hantu. Mereka tak melawan manusia, mereka melawan mesin perang hidup. Di detik itu, Bohim sadar, ia bukan hanya salah sasaran saat memalak. Suara benturan tubuh dengan tanah, jeritan, dan benda logam jatuh menggema di halaman rumah Bu Rumi. Hanya dalam beberapa menit, malam sunyi berubah jadi arena neraka bagi belasan preman yang datang dengan amarah tapi pulang dengan cacat. Tubuh kurus menghantam pohon mangga, Ucok terguling dengan tangan terkilir, dan dua preman lain terkapar sambil meringis menahan nyeri di dada. Sersan Anwar muncul dari bayang-bayang, wajahnya tetap dingin tanpa ampun. Hanya matanya yang menyala, bukan karena amarah, tapi karena ketegasan seorang prajurit yang tahu kapan harus bertindak. Bohim akhirnya tersisa sendiri. Tangannya gemetar memegang besi panjang yang kini terasa seperti ranting rapuh. Ia mundur pelan, tapi tak bisa menahan gemetar di lututnya. Gua gak tahu lo siapa sebenarnya," gumamnya dengan suara tercekat. Anwar mendekat perlahan, langkahnya tenang, tapi tiap langkah seperti menginjak dada Bohim yang penuh ketakutan. "Kau salah sasaran, Bohim. Kau pikir kau bisa taklukkan rakyat seenaknya, tapi kali ini, rakyat yang kau injak punya pelindung," ujar Anwar tajam. "Kalau malam ini kau masih bisa bernapas, itu bukan karena kau hebat. Itu karena aku ingin kau tahu rasanya jadi pengecut yang kalah," lanjut Anwar sambil menendang besi dari tangan Bohim. Lalu satu pukulan telak mendarat di perut Bohim. Preman itu terjatuh, menggeliat, sebelum akhirnya pingsan di rerumputan. Anwar memandang tubuh preman-preman itu satu persatu, memastikan mereka tidak akan bangkit dalam waktu dekat. Beberapa warga yang mendengar keributan mulai keluar dari rumah, mengintip dengan rasa takut yang bercampur penasaran. Mereka menyaksikan pemandangan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup, belasan preman berserakan seperti abis diterjang badai. Sementara satu pria berdiri tegak, tubuhnya kokoh, wajahnya tak menunjukkan sedikit pun rasa lelah. Salah satu warga berbisik, "Dia, beneran tentara ya? Tapi kok bisa sendirian ngelumpuhin mereka semua?" Yang lain menjawab pelan, "Itu bukan tentara biasa, itu prajurit neraka." Bu Rumi akhirnya keluar dari rumah, wajahnya pucat, tapi matanya penuh air mata haru. "Anakku, kamu gak apa-apa." Anwar menoleh, tersenyum lembut dan mengangguk. Ia menghampiri ibunya, memegang tangannya erat. "Aku baik-baik saja, Bu. Semua sudah selesai." Tapi di hatinya, Anwar tahu, ini belum selesai sepenuhnya. Dunia gelap semacam Bohim tidak akan diam begitu saja. Apalagi kalau mereka punya atasan lebih besar, yang tersembunyi di balik layar. Keesokan harinya, berita tentang pembantaian preman oleh satu orang tentara, menyebar bukan hanya ke desa, tapi juga sampai ke telinga para bandar dan penguasa gelap kota. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjas dengan bekas luka panjang di wajahnya, menatap foto-foto yang dikirim orang suruhannya. Di tangannya, selembar foto Anwar tercetak jelas. Ia tersenyum dingin. "Jadi ini anak yang bikin anak buah kita remuk," gumamnya sambil mengetukkan jarinya ke meja. "Kirim tim. Tapi bukan preman rendahan, kirim para pemburu." Di sisi lain, Anwar kembali ke rutinitasnya membantu warga, membetulkan gat, mengangkat karung, dan bercanda dengan anak-anak. Tapi di balik itu, ia mulai merasa bahwa ada mata-mata yang memperhatikan tiap gerak-geriknya. Ia bukan prajurit sembarangan, ia tahu kapan dirinya diintai. Dan malam berikutnya,
Ketika ia menemukan batu kecil dengan ukiran simbol berbentuk tengkorak di depan pintu rumah, ia sadar musuh sebenarnya baru saja bangun dari tidurnya. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Angin yang biasanya membawa suara jangkrik pun seolah takut berbisik. Anwar duduk di sudut ruangan, mengamati simbol tengkorak di atas batu kecil yang baru saja ia temukan di depan rumah. Matanya tajam, penuh siaga. Mereka bukan preman lokal, ini pesan dari kelompok bayangan, gumamnya. Ia mengenali simbol itu, pernah ia temukan di medan operasi saat memburu jaringan pembunuh bayaran lintas negara. Dan sekarang, mereka ada di desanya. Ini bukan lagi tentang harga diri, tapi tentang ancaman sistematis terhadap ketenangan rakyat kecil. Bu Rumi tidur pulas di kamar, tak tahu bahwa rumahnya kini telah menjadi target orang-orang haus darah. Anwar tahu, orang-orang yang datang nanti bukanlah preman dengan celurit tumpul dan mulut besar. Mereka adalah pemburu, profesional berdarah dingin, terlatih membunuh dengan senyap. Ia segera menyiapkan jebakan-jebakan sederhana di sekitar halaman, kawat pancing, pecahan kaca, dan satu cermin kecil yang dipasang untuk memantau pantulan dari sisi samping rumah. Ia bergerak tanpa suara, seperti serigala di malam gelap. Dan benar saja, tepat pukul 3 dini hari, dua bayangan menyelinap di antara pohon pisang di belakang rumah. Gerak mereka halus, hampir tanpa suara, tapi cukup untuk telinga seorang sersan TNI yang telah melewati neraka di Papua, perbatasan timur, hingga pedalaman Kalimantan. Anwar tidak bergerak dari tempatnya. Ia menunggu, seperti seekor macan yang tahu kapan harus mencabik. Satu langkah salah dari musuh, dan malam akan menjadi ladang pembantaian. Salah satu pemburu melompat ke dinding rumah, bermaksud menyusup lewat jendela. Tapi begitu kakinya menyentuh lantai, ia terpeleset oleh minyak goreng bekas yang sengaja ditumpahkan Anwar. Tubuhnya menghantam lantai, dan saat itulah Anwar muncul dari balik pintu dengan ayunan kayu rotan setebal lengan. Suara tulang retak terdengar jelas. Tubuh sang pemburu terlempar keluar rumah. Satu pemburu lain muncul dari belakang dengan pisau di tangan, mengarah ke leher Anwar, namun refleks Anwar seperti kilat. Ia menekuk pergelangan musuhnya, membenturkannya ke tembok, dan menjatuhkannya dengan teknik bantingan khas Kopassus. Teriakan tertahan mengoyak malam. Kedua pemburu terkapar. Salah satu dari mereka mencoba meraih pistol kecil. Salah satu pemburu terkapar, namun masih bernapas. Meski tulang pundaknya retak, tangannya perlahan meraih pistol kecil dari balik sepatu. Tapi Anwar lebih cepat. Dengan gerakan kilat, ia menendang tangan itu hingga pistol terlempar ke sudut ruangan. Lalu ia menginjak dada sang pemburu, menatap lurus ke matanya. "Siapa kalian? Siapa yang mengirim kalian ke sini?" Tanyanya dingin. Pemburu itu mengatupkan mulut rapat. Tapi rekan satunya, yang lebih muda dan tampak ketakutan, mulai goyah. "Kami, dari tim Eksekutor X, disewa seseorang dari Jakarta, nama samaran, Tuan Besar." Anwar terdiam sejenak. Nama itu familiar, ia pernah mendengarnya ketika menyusup ke jaringan narkoba internasional yang bercokol di balik dunia hiburan dan bisnis legal. Tuan Besar, bukan sekadar bandar atau preman, dia adalah otak bayangan, penyusun strategi, dan penyandang dana kejahatan kelas tinggi. Jika dia yang memerintahkan eksekusi ini, maka artinya, asteris pertarungan ini jauh lebih besar dari sekadar balas dendam preman lokal asteris. Anwar mengikat kedua pemburu dengan tali nilon dan menyekap mereka di gudang belakang rumah. Ia tak berniat membunuh. Ia butuh informasi lebih, dan cara terbaik adalah membuat lawan merasa putus asa. Ia tahu tekanan psikologis akan lebih efektif daripada pukulan. Di luar, fajar mulai menyingsing. Tapi di dalam diri Anwar, matahari perang mulai menyala. Ia menyadari, serangan ini bukan hanya pada dirinya, ini adalah pesan bagi semua yang berani melawan sistem busuk yang sudah lama mencengkeram akar negeri. Hari itu, Anwar pergi ke kota untuk bertemu sahabat lamanya, Letnan Seno, perwira intelijen aktif yang dulu pernah satu tim di misi rahasia Myanmar. Di sebuah warung kopi sepi, mereka bertukar informasi. Seno memutar laptop kecilnya, menunjukkan wajah-wajah orang yang terhubung ke Tuan Besar. Di antaranya, Anwar mengenali satu wajah, Pak Camat di desa sebelah, yang selama ini dikenal ramah dan dermawan. Tapi di dunia gelap, dia adalah kaki tangan sindikat, pencuci uang dan penyedia pengamanan lokal. "Apa kau yakin ingin lanjut? Lawan kita bukan preman lagi, War. Ini jaringan," kata Seno serius. Tapi Anwar hanya tersenyum tipis.
Selama mereka menindas rakyat dengan uang kotor dan kekerasan, aku akan terus berdiri. Seno menghela napas panjang. Kalau begitu, aku akan siapkan jalur rahasia. Tapi ingat, sekali kau melangkah ke dalam, tak ada jalan mundur. Anwar menepuk bahunya. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, Sen. Malam harinya, Anwar kembali ke rumah. Ia memandangi langit yang mulai mendung. Ada badai yang akan datang, bukan hanya hujan, tapi pertarungan antara satu pasukan tunggal melawan sistem korup yang sudah berurat akar. Di gudang, para pemburu mulai resah. Mereka tahu, mereka telah gagal. Dan kegagalan dalam organisasi mereka, hanya berujung satu hal, kematian oleh tangan sendiri. Tepat pukul 2 dini hari, sebuah SUV hitam berhenti di ujung jalan desa. Dari dalamnya turun 3 pria berbadan besar, mengenakan jas hitam, membawa koper besi. Mereka bukan pemburu biasa. Mereka adalah algojo kelas atas yang dikirim bukan untuk mengancam, tapi untuk menghabisi siapapun yang menghalangi jalan Tuan Besar. SUV hitam itu diam tak bersuara di ujung jalan tanah. Lampunya mati, mesinnya pun tak lagi bergetar. Tapi aura kematian terasa menguar dari balik kaca gelapnya. Ketiga pria bertubuh besar itu turun perlahan, langkah mereka seragam seperti mesin pembunuh. Di dada masing-masing tersemat simbol kecil berbentuk tengkorak menyeringai. Mereka dikenal dengan sebutan, Tiga Bayangan, eksekutor senior dari kelompok rahasia di bawah kendali Tuan Besar. Mereka tidak berbicara, mereka tidak mengancam, mereka datang hanya untuk satu hal, mengakhiri nyawa target, tak peduli siapapun itu. Sementara itu, Anwar duduk di ruang depan rumah sambil membersihkan senapan laras pendek rakitan tua peninggalan almarhum ayahnya, juga seorang tentara. Ia merasa malam ini berbeda. Udara begitu dingin, dan suara burung malam mendadak lenyap seolah makhluk hutan pun tahu ada ancaman besar yang mendekat. Ia melihat ke arah cermin kecil yang dipasang di ujung dinding, pantulan bayangan hitam melintas cepat di antara semak. Mereka datang, bisik Anwar dalam hati. Tapi tak ada rasa gentar, yang ada hanya denyut nadi yang mulai stabil, seperti detak genderang perang. Di gudang belakang, 2 pemburu yang masih hidup mulai gelisah. Salah satu dari mereka merintih lirih, mereka akan datang untuk membungkam kami, mereka tak akan membiarkan kami hidup. Anwar membuka pintu gudang dan menatap mereka tajam. Kalian punya 2 pilihan, tetap jadi umpan mati atau bantu aku menjatuhkan mereka. Keduanya saling berpandangan, dan si pemburu muda akhirnya mengangguk dengan mata penuh ketakutan. Asal kau bisa lindungi kami akan buka semua jalur logistik dan tempat persembunyian mereka di kota. Langkah-langkah berat terdengar menyentuh tanah berumput di halaman. Anwar mematikan semua lampu rumah dan mengaktifkan jebakan darurat, kawat setrum di pagar, ranjau suara dari kaleng-kaleng kosong, dan seember penuh paku-paku tumpul yang diletakkan di jalan masuk. Tapi ia tahu, jebakan ini hanya memperlambat, tidak menghentikan, dan benar saja, ledakan kecil terdengar, salah satu dari 3 bayangan terperosok jebakan. Tapi suara tawa pelan malah terdengar setelahnya. Mereka menikmati perburuan ini, seperti singa lapar yang mencium aroma darah. Salah satu bayangan masuk lewat jendela dapur, mengendap seperti arwah. Tapi begitu kakinya menyentuh lantai, pisau terbang menancap di pahanya. Ia meraung, tapi secepat itu pula Anwar muncul dan memukul dadanya dengan popor senapan. Lalu suara tembakan terdengar dari luar, 2 bayangan lain menembaki rumah dengan peluru senyap. Dinding berlubang, kaca jendela pecah. Anwar merunduk, menarik sang pemburu muda dari gudang dan menyuruhnya mengambil posisi di balik lemari. Pertempuran dalam rumah dimulai. Anwar beradu tangan kosong dengan satu bayangan, dan suara benda pecah memenuhi malam. Ia diseret, dibanting, namun kembali bangkit. Dalam satu gerakan balik, ia menghantam kepala lawannya ke dinding hingga pingsan. Tapi dari balik jendela, salah satu bayangan lain melepaskan tembakan nyaris mengenai bahu Anwar. Ia terjatuh ke lantai, berdarah, namun tetap menggenggam senjatanya. Kalian pikir aku cuma tentara liburan? Kalian lupa, aku dilatih untuk mati tapi tak pernah kalah hidup. Ledakan kecil dari dapur memecah keheningan. Ternyata pemburu muda itu meledakkan salah satu granat asap milik bayangan yang sempat ia curi. Asap memenuhi ruangan, menciptakan kebingungan. Anwar memanfaatkan momen itu untuk menarik bayangan kedua dan menjatuhkannya ke dalam jeratan kawat listrik. Tubuhnya tersentak hebat, lalu diam tak bergerak. Satu bayangan tersisa, dan dia sekarang tahu,
misi malam ini tak akan semudah menekan pelatuk. Asap masih mengepul tebal di ruang tamu, menyelimuti pandangan dan menyamarkan gerakan. Namun di tengah kekacauan itu, satu sosok bergerak tenang, sang bayangan terakhir, eksekutor paling mematikan dari trio pembunuh. Julukannya di dunia gelap, si ular hitam, pembunuh bayaran yang tak pernah gagal. Ia mengenakan masker khusus yang menyaring asap dan bergerak seolah matanya bisa menembus kabut. Anwar tahu, lawannya kali ini bukan sembarangan. Ini bukan lagi soal adu kekuatan, tapi pertarungan nyawa antara dua binatang buas yang sama-sama terluka. Anwar, yang bahunya sudah berdarah karena tembakan sebelumnya, kini berlindung di balik lemari besi. Napasnya mulai berat, ia tak bisa bertarung frontal terlalu lama. Tapi ia masih punya satu keunggulan, ** pengetahuan medan ***. Ini rumah neneknya, setiap celah, tiap pintu belakang, dan bahkan atap bambu yang rapuh, ia hafal luar kepala. Dengan tubuh limbung, ia menyusup lewat lorong kecil di belakang dapur, lalu naik ke loteng dengan langkah pelan, menahan sakit yang makin menggigit. Dari atas loteng, ia bisa melihat bayangan si ular hitam yang mulai merayap masuk ke kamar utama, senapan laras pendek di tangan. Perlahan, Anwar membuka sekotak kecil di loteng, isi kotak itu adalah peninggalan almarhum kakeknya, ** sebuah keris pusaka berlumur minyak kamper ** yang biasa digunakan dalam ritual perang dulu. Tangannya gemetar saat menggenggam gagangnya. Ia tahu, senjata ini bukan sekadar senjata, ini simbol perlawanan darah dan warisan keberanian. Di bawah sana, ular hitam menendang pintu kamar, siap menghabisi siapapun di dalamnya. Tapi yang ia dapati hanyalah bantal kosong dan ranjang kosong. Ia melangkah masuk, dan itulah kesalahan fatalnya. Dari loteng, Anwar menjatuhkan dirinya seperti elang menyerang mangsa. Keris itu menghujam bahu lawan, dan suara teriakan tertahan menggema seperti lolongan iblis malam. Mereka bergumul hebat di lantai kamar, bergantian saling serang, darah bercipratan di dinding. Ular hitam berhasil melempar Anwar ke dinding dan menodongkan senjata. "Kau kuat, tentara, tapi kekuatan tak cukup melawan sistem. Tuan Besar tak akan berhenti hanya karena kau menang hari ini." Tapi sebelum pelatuk sempat ditekan, suara tembakan dari luar ruangan menghantam lengannya. Pemburu muda yang sebelumnya diselamatkan Anwar, akhirnya membalas budi. Ia menembak ular hitam dari pintu, dengan pistol yang diam-diam ia ambil dari rekannya yang mati. Ular hitam terhuyung dan berlutut. Anwar tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menebas kerisnya ke leher lawan, menyudahi pertempuran brutal itu. Tubuh sang bayangan terakhir tumbang, darah mengalir deras di lantai kamar tua itu. Anwar berdiri dengan susah payah, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap tajam menatap malam yang kini mulai sepi kembali. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi malam ini, ia menang. Ia hidup, mereka mati. Pemburu muda menghampirinya, wajahnya pucat. "Kita, sudah selesai?" tanyanya pelan. Anwar memandangnya dan menggeleng. "Belum, mereka akan datang lagi. Tapi kali ini, kita yang akan berburu." Ia menatap jauh keluar jendela, ke arah jalan setapak yang menuju kota. Jalan panjang baru saja dimulai. Namun kini Anwar tidak sendiri. Ia membawa dendam, kebenaran, dan tekad yang tak akan bisa dibeli, bahkan oleh kekuatan uang dan bayangan paling gelap sekalipun. Dan malam itu, di rumah sederhana di pinggir desa, seorang mantan prajurit berdiri di antara mayat dan luka, namun dengan jiwa yang tetap utuh. Ia tahu satu hal, jika ingin damai, maka ia harus membawa perang ke jantung kegelapan. Pagi, itu desa sepi, tetapi udara dipenuhi bisikan, tentang suara tembakan semalam, tentang rumah nenek Anwar yang kini penuh lubang peluru dan darah. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan preman sedang berlangsung. Di dalam rumah, Anwar duduk dengan luka di perban seadanya, pandangannya kosong menatap atap yang mulai bolong. Di sampingnya, pemburu muda, yang kini lebih tampak seperti anak ayam yang baru lahir dari kubangan neraka, diam tanpa suara, hanya sesekali menatap Anwar dengan sorot hormat dan takut. Anwar tahu, diam terlalu lama hanya memberi waktu pada musuh untuk merapikan barisan. Ia memaksa tubuhnya berdiri. Tak ada waktu menunggu bantuan. Ini bukan perang yang bisa dimenangkan dengan surat tugas atau persenjataan berat. Ini tentang menyerang jantung musuh sebelum mereka menyusup kembali dalam gelap. Ia menggeledah mayat para eksekutor semalam dan menemukan sebuah ponsel terenkripsi.
juga kunci brankas kecil yang ada koordinat tertulis di belakangnya. Gudang logistik, pusat mereka, gumam Anwar pelan. Di kota, Tuan Besar sudah menerima laporan kematian 3 algojo andalannya. Wajahnya tegang, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Kau kirim anak-anak itu, dan mereka malah mati oleh 1 orang. Bentaknya pada anak buahnya yang tertunduk ketakutan. Kalau dia mau perang, maka beri dia perang. Hancurkan desa itu, bakar, habisi siapapun yang bersentuhan dengannya. Suaranya dingin. Seorang preman senior mendekat dan membisikkan sesuatu. Tuan Besar mengangguk pelan, lalu berkata, "Jika dia datang, biarkan dia masuk. Kita buat jebakan besar." Anwar, yang kini dibantu 2 mantan pemburu yang memilih bertobat, merancang serangan ke gudang logistik yang disebut dalam data. Ia tahu itu bisa jadi perangkap. Tapi lebih baik melawan dengan kehendak sendiri daripada menunggu disergap. Kalau memang harus mati, lebih baik di medan tempur, katanya pada diri sendiri. Ia mengumpulkan peralatan sederhana, bom molotov, senapan hasil rampasan, dan tali jebakan. Mereka bukan pasukan elit, tapi malam itu mereka bergerak seperti pasukan bayangan, menyusup ke kota diam-diam. Sesampainya di lokasi, suasana tak seperti yang mereka duga. Gudang itu sepi, lampu menyala, tapi tak ada satu penjaga pun. Anwar memberi isyarat diam. "Ini terlalu mudah," bisiknya. Ia memeriksa pintu, menemukan bahwa itu tak terkunci. Mereka masuk perlahan, dan begitu mereka mencapai bagian dalam, jebakan pun aktif. Sirine meraung, pintu tertutup otomatis, dan dinding samping terbuka, menyembunyikan setidaknya 2 lusin preman bersenjata lengkap, dengan senyum siap membantai. "Selamat datang, serdadu bodoh," salah satu dari mereka berteriak. Tapi Anwar sudah siap. Sebelum masuk, ia sudah menyebar bensin di sekitar bangunan dan menyambungkan kabel ke baterai motor kecil yang diparkir dekat tangki solar cadangan. Begitu pintu tertutup dan perangkap aktif, ia menekan detonator dari sakunya. Ledakan keras mengguncang bagian belakang gudang, menciptakan kekacauan. Api menjalar cepat, tembakan mulai dilepaskan, tapi asap dan api memecah formasi musuh. Anwar bergerak cepat, menembak dan melumpuhkan satu persatu musuh di tengah kekacauan itu. Ia bukan prajurit biasa, ia dididik untuk bertahan dalam neraka. Dalam kekacauan itu, Anwar berhasil menyeret salah satu pemimpin lapangan keluar dari gudang. Sambil mengacungkan pisau ke lehernya, ia berkata, "Kau bawa aku ke tempat Tuan Besar, atau lehermu jadi tumbal api ini." Si preman mengangguk dengan ketakutan. Anwar tersenyum dingin. "Akhirnya, giliran aku yang mengetuk pintu mereka." Malam menelan jalanan kota saat Anwar dan tawanan pemimpin preman melangkah ke markas rahasia Tuan Besar. Gedung tua dan gelap, terisolasi di pinggir sungai yang suram. Di sana, bayangan besar dunia gelap berkuasa tanpa ampun. Anwar tahu, ini bukan hanya pertempuran terakhir, ini juga ujian terakhir yang menentukan nasib banyak jiwa. Dia mengikat tawanan dengan erat, merasakan denyut jantungnya yang berdebar kencang, bukan hanya dari lelah, tapi dari ketegangan yang memuncak. Mereka melangkah perlahan, hati-hati menembus setiap lorong gelap, menghindari patroli bersenjata yang tampak sigap. Namun, kabar kehadiran mereka sudah menyebar. Dari balik pintu besi, suara tawa sinis terdengar, lalu ledakan kilat dari granat asap yang dilemparkan musuh. Anwar dan pemburu muda yang setia membalas dengan tembakan cepat dan koordinasi sempurna yang hanya bisa didapat dari pengalaman di medan perang. Perang neraka terjadi di dalam gedung itu. Dentuman suara tembakan bergema, bercampur jeritan dan suara pecahan kaca. Mereka mencapai ruangan utama, di mana Tuan Besar berdiri tinggi dengan wajah dingin dan mata berkilat penuh kebencian. "Jadi ini, pahlawan, yang membuat aku kehilangan 3 anak buahku. Kau pikir bisa melawanku?" Suaranya seperti racun, tajam dan menghancurkan. Anwar menatapnya tanpa ragu, menggenggam erat keris pusaka kakeknya. "Ini bukan soal siapa aku, tapi tentang keadilan yang kau langgar. Ini perhitungan terakhir." Pertarungan fisik pun tak terhindarkan. Tuan Besar ternyata lihai, menguasai seni bela diri dan senjata tajam, namun Anwar telah merasakan setiap pukulan dan tendangan sejak dulu. Dengan kecerdikan dan tekad baja, Anwar menyerang dengan gerakan yang menggabungkan keahlian militer dan warisan leluhur. Satu tusukan keris menembus pertahanan Tuan Besar membuatnya terjatuh berdarah di lantai dingin. "Ini harga dari kekejamanmu," bisik Anwar. Tiba-tiba, ledakan dari luar mengguncang gedung,
sinyal bahwa pasukan keamanan desa yang dipimpin oleh pemburu muda telah tiba. Mereka membebaskan sandera dan mengamankan lokasi. Terlihat di kejauhan, kobaran api yang membakar sisa gudang logistik, pertanda perlawanan rakyat yang bangkit. Anwar mengangkat tangan, meminta tenang. Perang belum selesai, tapi malam ini kita menang. Ini awal dari perubahan. Tuan besar, yang terkapar namun masih bernapas, dipaksa untuk menghadapi hukum. Anwar berdiri tegak, lelah tapi penuh kemenangan. Wajahnya yang penuh luka kini memancarkan ketegasan dan harapan. Jika kalian pikir kami lemah, kalian salah besar. Kami adalah suara rakyat yang tak bisa dibungkam. Siapapun yang mencoba menindas akan kami lawan, sampai napas terakhir. Malam itu, di bawah sinar rembulan, Anwar berdiri di depan desa yang telah diselamatkan. Ia tahu, perjuangan belum berakhir, tapi kini ada cahaya yang menyala di hati mereka yang dulu terbuang. Dengan suara penuh tekad, ia berjanji, "Aku akan terus berjuang, bukan sebagai prajurit yang dipanggil perang, tapi sebagai pelindung rakyat yang tak akan pernah takut menghadapi kegelapan." Dan di sanalah, di tengah luka dan puing-puing, lahirlah sebuah legenda baru, tentang seorang prajurit yang tak hanya bertempur dengan senjata, tapi juga dengan hati yang penuh keberanian dan cinta pada tanah airnya.